Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma faqihna fid din. Wa 'allimna at-ta'wil. Wa alhiqna bis salihin. Ibu-ibu dan akhwati fillah serta pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kamis 24 Oktober 2024, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk menambah bekal, menambah amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap gerak dan diam kita semuanya bernilai ibadah yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Akhwati fillah, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian tadabbur kita yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembahasan dari surah Al-Alaq. Dan sebagaimana kita ketahui juga, surah Al-Alaq ini merupakan surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW, yaitu ayat yang pertama hingga ayat kelimanya. Dan tentu menarik bagi kita untuk bisa mendalami, menggali makna yang ada, lalu menjadikan sebagai motivasi dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, serta menjauhi hal-hal yang dicela yang disebutkan di dalam surah ini. Mungkin ada baiknya kalau kita coba mengupas pengantar dari surah Al-Alaq ini, sehingga kita lebih mengenal tentang profil dari surah Al-Alaq. Ini ayat-ayatnya yang kita dapat di mushaf yang kita baca terdiri dari 19 ayat, namun ada perbedaan penggalan akhir ayat, sehingga dalam versi yang lain, dalam hitungan para ulama kita, ada perbedaan jumlah ayatnya. Insya Allah kita akan bahas di beberapa slide berikutnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya, surah Al-Alaq kalau kita coba perhatikan di beberapa ayat pertamanya berakhiran dengan huruf-huruf qalqalah, yaitu huruf qaf. Nah, hendaknya kita perhatikan bagaimana mengucapkan qalqalah dalam pelafalan surah Al-Alaq ini. Termasuk juga di permulaan dari surah Al-Alaq juga dibuka dengan bunyi huruf qaf, yaitu qalqalah juga di Iqra. Mungkin kita tidak bahas bagaimana cara membaca surah Al-Alaq ini, karena bahasan yang lain yang bisa kita gali di pelajaran tajwid. Namun mengingatkan bahwa jika kita menyambung antara basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan permulaan surah Al-Alaq ini, maka kita tidak membaca hamzatul wasl di permulaannya, sehingga kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi langsung Ar-Rahmanirrahim, Iqra, langsung ke huruf qaf bersukunnya. Namun jika kita memulai tanpa menyambung basmalah dengan permulaan surah Al-Alaq, kita baca Iqra, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, tentang surah Al-Alaq ini memiliki beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama kita semuanya. Setidaknya ada 4 nama. Yang pertama disebut sebagai surah Iqra bismi rabbik. Surah Iqra bismi rabbik. Ini yang disebutkan oleh sebagian besar kitab-kitab tafsir dan juga di berbagai mushaf disebut dengan sebutan surah Al-Alaq. Yang pertama itu surah Al-Alaq. Disebut dengan surah Al-Alaq
Ya, maaf. Yang pertama disebut dengan surah Iqra bismi rabbik. Nama yang pertama disebut dengan surah Iqra bismi rabbik, mengutip beberapa kata pertama dari surah Al-Alaq ini. Ini yang dikenal atau yang populer di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga di generasi tabi'in. Mereka menyebut dengan surah Iqra bismi rabbik. Adapun nama yang kedua itu surah Al-Alaq yang kita kenal saat ini namanya surah Al-Alaq. Begitu yang kita jumpai di berbagai kitab tafsir dan di sebagian besar mushaf yang kita jumpai disebut dengan nama surah Al-Alaq. Karena di dalamnya terdapat kata Al-Alaq, yaitu ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Yang ketiga, nama ketiga surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan nama satu ayat penuh dari ayat pertama surah Al-Alaq. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita sebut dengan nama surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menyebutkan ayat yang pertama itu bukan suatu yang baru sebenarnya. Karena Imam Al-Bukhari sendiri memberikan judul berkaitan dengan nama surah ini, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada juga yang menyebutnya dengan nama surah Iqra. Nama surah Iqra. Jadi kesimpulannya ada 4 nama yang dipakai oleh para ulama kita semuanya berkaitan dengan surah Al-Alaq yang kita kenal dengan surah Al-Alaq ini. Yang pertama surah Iqra bismi rabbik, yang kedua surah Al-Alaq, yang ketiga surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan yang terakhir surah Iqra. Karena ini surah pertama kali turun, maka dipastikan ini Makkiyah, dipastikan ada Makkiyah. Turun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi tidak selalu yang turun di Makkah disebut dengan Makkiyah, karena Makkiyah dan Madaniyah ini dibatasi oleh waktu, bukan dibatasi oleh tempat. Itu yang sering kita bahas, yang sering kita ingatkan bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu pembatasnya waktu, bukan tempat. Jadi kalau turun di Makkah sekalipun, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka disebut dengan surah atau ayat Madaniyah. Karena Nabi telah hijrah ke Madinah. Meskipun turun di Makkah, tapi kalau turunnya secara waktu setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutlah dengan Madaniyah. Ini surah yang pertama kali turun berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana kita ketahui bersama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pertama kalinya menerima wahyu beberapa ayat pertama dari surah Al-Alaq ini di Gua Hira, di Gua Hira. Dan para ulama juga menyebutkan di berbagai pendapat bahwa ini terjadi pada malam ke-27 dari bulan Ramadan. Secara tahun, di tahun ke-40 setelah masa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal dengan Amul Fil, tahun gajah, karena di tahun itu Abrahah berencana menyerang Ka'bah dan menghancurkannya bersama tentaranya yang menunggangi gajah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala halau Abrahah beserta tentaranya dan juga gajah-gajah yang dipakai untuk menyerang Ka'bah tersebut, sebagaimana kita bahas di surah Al-Fil. Jadi ayat yang turun di Gua Hira saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di gua tersebut, menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat pertama hingga ayat kelimanya saja dari total ayat yang ada di surah Al-Alaq. Jadi bukan secara keseluruhan ya, baru 5 ayat yang pertama saja tanpa yang ke-6 dan seterusnya. Baik, jadi surah ini surah Makkiyah dan sepakat ini surah yang pertama kali turun. Yang ada sebagian pendapat mengatakan bahwa ini bukan yang pertama kali turun, tapi sebagian besar ulama menyebutnya sebagai surah yang pertama kali turun. Baik, berapa jumlah ayatnya?
berdasarkan sudut pandang ulama, cara menghitung jumlah ayat dan berakhir di mana suatu ayat, atau disebut dengan ilmu addil ay. Ilmu addil ay. Ya, ilmu addil ay, ilmu yang berkaitan dengan di mana suatu ayat berakhir dan juga jumlah ayat Al-Quran berapa, atau jumlah ayat dalam suatu surah itu berapa. Namanya ilmu addil ay. Ini berdasarkan penyebaran mushaf Al-Quran di awal ketika Utsman bin Affan mengirim beberapa mushaf, baik yang ada di Madinah 2 atau dikirim ke Kufah, ke Basrah, ke Makkah, dan Syam. Berdasarkan beberapa naskah ini dijumpai ada beberapa perbedaan antara satu mushaf dengan yang lain berkaitan dengan ujung-ujung ayat atau jumlah ayat dalam suatu surah. Nah, berdasarkan ulama Ahlul Madinah, penduduk Madinah, ulama penduduk Madinah dan Makkah menyebutkan bahwa jumlah ayatnya 20. Jumlah ayatnya 20. Namun menurut ulama Syam itu jumlahnya 18 ayat. 18 ayat. Sedangkan menurut ulama Kufah dan Basrah, ini Ahlul Iraq ya, penduduk Irak, Kufah dan Basrah keduanya sama-sama menyebutkan jumlah ayatnya 19. Yang kita pakai dalam keseharian sebagian besar kaum muslimin di muka bumi saat ini dengan riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim, dan Imam Asim ini Kufi, berasal dari Kufah, maka kita jumpai jumlah ayatnya 19. Ya, begitu ya. Jadi menurut para ulama Madinah dan Makkah jumlah ayatnya 20 ayat, kemudian ulama Syam jumlahnya 18, lalu menurut ulama Kufah dan Basrah 19 ayat. Selisihnya di mana? Selisihnya di mana? Maksudnya kenapa kok bisa beda, yang ini 19, yang ini 20, yang ini 18? Apakah ada tambahan ayat atau ada pengurangan ayat? Tidak. Tidak ada penambahan ayat, tidak ada penambahan kata, juga tidak ada pengurangan, tapi yang berbeda itu adalah berkaitan dengan akhir ayat atau ujung ayatnya di mana berakhir. Ya, yang menyebutkan ayat kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, itu satu ayat kan yang kita jumpa dalam mushaf kita, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, satu ayat. Nah, menurut ulama Addil ay, Ahlul Madinah dan Makkah menyebutkan bahwa la illam yantahi ini akhir ayat. Akhir ayat. Sehingga kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah itu terbagi menjadi dua ayat dari sudut pandang Ahlu Makkah dan Madinah. Ulama penduduk Makkah dan Madinah. Sehingga jumlah ayatnya menjadi 20. Kalau jadi satu aja tadi 19, maka ketika dipisah menjadi dua ayat, maka menjadi 20. Adapun ulama Syam menyebutkan 18. Kenapa? Karena ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aital ladzi yanha itu tidak dianggap sebagai akhir ayat, tapi bergabung menjadi satu ayat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla itu satu rangkaian ayat. Sehingga yang tadinya jumlahnya bagi kita 19, yang dua ayat dijadikan menjadi satu, dianggap sebagai satu ayat, maka jumlahnya menjadi 18 ayat saja. Ini kenapa selisih jumlah ayat antara satu qiraat atau dengan qiraat yang lain. Baik. Kemudian berkaitan dengan jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya, berapa jumlah hurufnya? Juga jumlah katanya. Kata yang ada di surah Al-Alaq ini ada isnatani wa sab'una kalimah.
terdiri dari 72 kata. 72 kata ka kalimil a'la, sejumlah kata yang ada di dalam surah Al-A'la, sama-sama 72 kata. Adapun hurufnya, wa hurufuha mi'atani wa thamanuna harfa, 280 huruf, 280 huruf. Secara tadi sudah disebutkan berapa jumlah ayatnya, 18 menurut ahlu Madinah dan Makkah, kemudian 19 berdasarkan ahlu Kufah dan Basrah, lalu berdasarkan hitungan ahlu Syam itu jumlahnya 18 ayat. Baik, demikian profilnya ya. Jadi jumlah kata yang ada di surah Al-Alaq 72 kata, kemudian jumlahnya 280 huruf. Kandungan surah, Syekh Tantawi dalam At-Tafsirul Wasit, beliau mengatakan bahwa ada motivasi bagi kaum muslimin untuk punya kemampuan membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Begitu juga motivasi untuk belajar dan mengajar. Al-ilmu wa ta'allum. Al-ilmu dan ta'allum. Kita belajar dan mengajar, ya, ilmu wa ta'allum, belajar dan mengajar lah, mengajar dan belajar juga. Baik, berkaitan dengan ilmu dan proses belajar mengajar. Juga dalam surah Al-Alaq ini bagian pertama dari surah Al-Alaq, tapi bagian keduanya ada tahdid, ada ancaman terhadap orang-orang yang berdiri menentang atau menghalangi dakwah Islam. Siapapun dia, ya tentu dimulai dari mereka yang telah menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya sampai ke akhir zaman. Maka selain yang telah berlalu di masa Nabi SAW, ancaman terhadap mereka yang menghalangi dakwah itu sampai akhir zaman, sampai kapanpun mereka akan diancam dengan ancaman ini. Di kitab yang lain, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan beberapa poin penting berkaitan dengan kandungan surah ini. Oh ya, tadi 2 poin ini ya. Yang pertama, kandungan yang disebutkan oleh Syekh Tantawi adalah yang pertama, di dalamnya ada motivasi membaca, menulis, belajar, dan mengajar, atau menuntut ilmu dan membagikan ilmu kepada yang lainnya. Yang kedua, ancaman keras terhadap orang-orang yang memusuhi dakwah Islam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala menyebutkan juga beberapa poin penting, ada 3 poin penting berkaitan dengan surah Al-Alaq ini. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan manusia dari posisi lemah menjadi posisi kuat. Kemudian juga disebutkan di sini juga bahwa manusia itu istimewa karena kemampuan membaca dan menulisnya. Ya, jadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab At-Tafsirul Munir menyebutkan beberapa poin penting berkaitan dengan surah Al-Alaq ini ya. Ada 3 poin setidaknya yang disebutkan oleh beliau, 3 perkara yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, menjelaskan tentang hikmah di balik penciptaan manusia dari posisinya yang lemah, tadinya alaq, kemudian menjadi dan kemudian menjadi bentuk lain dari makhluk ini suatu yang hendaknya menjadi perhatian bagi manusia dan harusnya menyadarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari posisi yang lemah menjadi kuat. Dan istimewanya manusia itu dikarenakan oleh kemampuannya membaca dan menulis. Ini yang menjadi spesialnya di situ. Maka menjadi karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menciptakan kita, lalu Allah mengajari kita tentang baca dan tulis sehingga kita bisa mendapatkan berbagai ilmu. Yang kedua,
di sini juga menginformasikan tentang betapa durhaka dan banyaknya maksiat yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini secara otomatis berarti ketika ia tidak manut, tidak nurut, tidak ikut, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia kurang bersyukur atau tidak bersyukur. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah yang lain, innal insana li rabbih lakanud. Innal insana manusia itu sangat kanud, sangat tidak bersyukur. Baik, kemudian yang ketiga menyebutkan tentang betapa tercelanya Fir'aun umat ini, yaitu Abu Jahal, yang dalam konteks ayat surah Al-Alaq yang menjadi tokoh yang disebutkan yang mencegah, melarang, menghalangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dan juga menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Jahal yang disebut sebagai Fir'aun umat ini. Jadi Abu Jahal ini yang menghalangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari melaksanakan sholat sebagaimana disebutkan di surah Al-Alaq ini. Baik, demikian sebagai pengantar dari surah Al-Alaq. Semoga kita bisa menggalinya lebih dalam lagi dan banyak hal yang bisa kita serap dan kita amalkan dalam keseharian kita berkaitan dengan surah Al-Alaq ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk ke pembahasan surah Al-Alaq. Dari ayat yang pertama kita dapat baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini kata perintah. Iqra, bacalah. Dalam konteks turunnya ayat Al-Quran, berarti yang diperintah adalah orang kedua tunggal, ya, laki-laki, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, bacalah. Siapa? Subjeknya engkau. Engkaunya laki-laki, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini perintah pada mulanya khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang menerima wahyu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ini informasi dan juga ilmu juga Al-Quran yang hendaknya mengambil pelajaran adalah kita semua, bahkan semua manusia. Bacalah. Iqra. Bismi, bi dengan ism nama. Ya, bismi, bi dengan ism nama. Jadi bismi itu dua kata. Iqra, kata perintah dari kata qara'a tadi ya, asalnya dari kata qara'a yaqra'u. Kalau yang belajar bahasa Arab, qara'a yaqra'u, artinya membaca. Qara'a yaqra'u, perintahnya iqra. Kalau nyuruh perempuan, iqra'i, bacalah. Jadi kalau laki-laki, iqra. Bismi, dengan menyebut, bukan menyebut, dengan nama. Bi dengan ism nama. Iqra bismi rabbika, Rabbmu. Ka, ini ka maksudnya engkau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, gitu ya. Rabb itu Tuhan, pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki, penguasa. Tuhan dalam konteks aktivitas, dia yang memberi atau melakukan, itu Rabb. Adapun Tuhan dalam konteks sesembahan itu disebut dengan ilah. Jadi mudah-mudahan masih ingat ketika kita bahas surah An-Nas ya, beda antara ilah dan Rabb. Ilah itu sesembahan, dia pasif ya, artinya yang disembah siapa saja. Manusia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kan, berarti itu ilah. Maka ilah itu sesembahan, jadi lebih pasif. Sedangkan Rabb itu aktif, dia yang melakukan aktivitas, yang itu Rabb. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, yaitu Rabbmu. Ya. Kalau mungkin sebagian mungkin benar juga kalau sekiranya dibedakan
Tuhan pakai T besar dengan Tuhan pakai T kecil ya. Karena tidak semua Tuhan itu Allah, tapi Allah pasti Tuhan kan gitu. Jadi kalau Tuhan yang T-nya kecil ini maksudnya ilah ini. Kalau Tuhan yang T-nya besar itu Rabb. Itu jadi ilah tidak selalu Allah, meskipun kita statement kita, ikrarnya kita itu kan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Iqra bismi rabbika. Lalu diberi keterangan di sini, siapakah Rabb itu? Alladzi, yang. Ini kata hubung, yang. Alladzi. Kalau perempuan, allati. Laki-laki, alladzi. Kalau jamak, alladzina. Jadi bedakan ya, alladzi, satu orang, satu benda, satu laki-laki. Alladzi. Allati, pakai ta, itu perempuan. Alladzina, itu jamak laki-laki. Allati atau allai itu untuk perempuan jamak. Di sini rabbikal ladzi yang khalaqa. Dia telah menciptakan. Khalaqa kata kerja bentuk lampau. Siapa yang menciptakan? Rabbuka, yaitu Tuhanmu. Ya, di sini disandingkanlah Rabb Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbuka disebutkan Rabb dan ka engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bentuk pemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Yang diciptakan objeknya atau makhluknya, makhluk yang diciptakan tidak disebutkan. Dihilangkan supaya memiliki makna yang lebih luas, supaya cakupan makhluknya bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulla syai', menciptakan segala sesuatu. Atau khalaqa kulla al-khalaiq, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Tapi nggak disebutkan di sini objeknya siapa. Supaya cakupan objeknya lebih luas lagi. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mudah-mudahan kalau kita bisa paham kata demi katanya, kalau menghafal lebih mudah ya insyaallah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu cara bacanya. Baik. Kalau kita baca di terjemah mushaf Kementerian Agama, kita coba terjemahnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqa, menciptakan, telah menciptakan, bentuk lampau ya. Jadi khalaqa bentuk lampau, jadi telah menciptakan. Ya, nggak dijelaskan diterjemah secara detail karena bakal panjang kalau diterjemahkan harfiah ya. Maka diterjemahkan secara makna, tapi nggak dijelaskan secara harfiahnya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di tafsir Al-Mukhtasar, Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranil Karim, para ulama kita semuanya menyebutkan, menafsirkan dengan Iqra ayyuhar rasul, bacalah wahai rasul, maksudnya ar-rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yuhikallahu ilaik, bacalah apa-apa yang diwahyukan oleh Allah, apa yang Allah wahyukan kepadamu. Muftatihan bismi rabbika, ya. Dimulai muftatihan, memulai, membukanya dengan bismi rabbik. Jadi permulaan kita membaca dimulai dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah ini artinya kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita. Di sisi yang lain juga kita menyertakan niat mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain juga mengingatkan kita agar kita meluruskan niat. Jadi bukan karena siapa-siapa, Iqra bismi rabbika alladzi khalaqa jami'a al-khalaiq, alladzi khalaqa jami'al khalaqi. Allah Subhanahu wa taala yang Tuhanmu yang telah menciptakan seluruh makhluk, semua makhluk, jami'al khalaiq. Ini dalam tafsir Mukhtasar, tafsir singkat, berkaitan dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.